Nasib menyedihkan Rizik usai vonis dan Anies usai jabatan abis 2022. Ditulis oleh Anto Cahaya di sewot.com. Rizik Syihab dan Anies Baswedan, dua tokoh yang cukup mencuri perhatian, kebetulan sama-sama memiliki garis leluhur atau nenek moyang dari kaum Hadramaut, Yaman. Belakangan malah di banyak kesempatan, Rizik disebut cucu Nabi. Cucu yang keberapa tidak dijelaskan. Berbeda dengan Bahar Smith yang secara terang benderang mengaku cucu yang ke-29. Tapi entah mengapa cucu Nabi tapi memilih penjara sebagai bagian dari perjalanan hidup mereka. Tahanan politik, bukan kasusnya tidak heroik seperti para tokoh besar pada umumnya. Rizik kasus yang menjeratnya masuk hotel Prodeo kali ini. Pertama, Prokes Petamburan. Kedua, Prokes Megamendung. Ketiga, RS Umi, menghalangi penanganan wabah penyakit menular. Jadi bukan tapol. Kelakuannya bengal akhirnya ditampol. Sedang Bahar, kasusnya juga tak kalah banyaknya tapi yang mengemuka dia masuk penjara karena menganiaya. Pada mengaku cucu Nabi tapi kelakuan mengapa mirip preman gang? Dan yang pasti jika permohonan banding Rizik ditolak, bahkan mungkin malah ditambah, sudah pasti dia menghuni rumah barunya sebagai narapidana untuk yang kesekian kalinya. Perasaan, tiap ganti presiden masuk bui. Mungkinkah itu sudah semacam habit? Kita rakyat Indonesia minimal dalam beberapa tahun ke depan terbebas dari hiruk-pikuk atas agama di sudut-sudut keramaian kota. Dengan pentung, batu, ketapel, panah, parang dan teriakan bunuh, bakar yang diselingi takbir menggema di mana-mana. Anak-anak dan para emak ketakutan, masyarakat umum memilih memutar dan menghindar daripada kena benda nyasar. Dagangan tak laku, tak mengapa yang penting selamat. Nah, lalu apa hubungannya dengan Anies Baswedan? Anies saat naik menjadi DKI 1 dibantu Rizik Syihab. Jadi mereka berdua ini memiliki ikatan emosional yang tinggi. Terbukti saat Rizik pulang kampung, Anies tergopoh-gopoh datang ke Petamburan. Pamer keakraban yang ada di dalam benaknya. Mungkin, antum sudah pulang ke Indonesia, antum nanti bantu ane jadi Presiden ke-2024. Anies bagaimanapun tidak bisa begitu saja melupakan militansi FPI yang dikomandoi Rizik dan kawan-kawan di dalam upayanya menghadang laju Ahok untuk menjadi DKI 1 kala itu. Dan berupaya sekuat tenaga menggelar karpet merah untuk Anies Baswedan duduk di singgasana. Prediksi pengamat yang ini menyasar karir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies diprediksi bakal menjadi gelandangan politik. Pengamat politik lingkar wajah kemanusiaan, lawan Institute Muhammad Muwalimin membuka semua tabir analisisnya. Anies bakal menjadi gelandangan politik, seperti kusir yang tak punya kuda dan kereta kencana. Pengangguran yang menyedihkan, ucapnya. Muwalimin menjelaskan, untuk posisi pengganti Anies seperti sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Mengingat penunjukan PLT Gubernur wewenang Mendagri. Mendagri Tito Karnavian adalah anak buah Presiden Jokowi yang petugas PDIP. Kemungkinan besar PLT banyak diisi antek-antek penguasa tertinggi. Ucapnya. Menurutnya, sosok yang akan dipilih Mendagri pastinya sesuai arahan Presiden. Mendagri pasti nurut apa kata Presiden. Sedangkan Jokowi manut kepada Bu Mega, ucapnya. Perlu diketahui publik,
Sebanyak 101 kepala daerah akan mengakhiri masa jabatannya pada 2022, termasuk Gubernur DKI Jakarta. Sementara, ada 170 kepala daerah akhir masa jabatannya pada 2023. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tidak ada pemilihan kepala daerah pada 2022 dan 2023. Tak luput Ganjar Pranowo juga salah satu kepala daerah yang selesai masa baktinya di tahun 2023. Tapi jika dibanding Anies, Gubernur Jaeng ini masih selisih setahun. Anies Baswedan bakal diganti PLT yang ditunjuk Jokowi. Dan kemungkinan besar dari tokoh yang berasal dari kader PDIP. Dan Tri Risma hari ini adalah sosok yang tepat. Tri Risma bakal mengaduk-aduk perasaan Anies Baswedan setiap saat. Kemungkinan dia juga ditugaskan khusus untuk melototi anggaran di era Anies. Dan boom, pada titik tertentu, akan mencuat ke permukaan, barangkali menemukan fraud dalam anggaran. Peran Risma sangat penting untuk membuat Anies terkencing-kencing. Tak jadi melenting ke udara sebagai Capres 2024 pujaan. Pendukung rasis dan radikalis, tapi nasibnya bisa jadi tersandera oleh kata-katanya sendiri. Setiap waktu harus siap mempertanggungjawabkan uang rakyat yang, mungkin, saat digunakan terendus adanya. Window dressing. Serba mungkin namanya juga permainan politik. Semakin digosok makin sip. Demikian, salam. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share video ini ya. Terima kasih.